suatu analisis kebutuhan tentang pemanfaatan hipermedia pembelajaran menggunakan aplikasi Kuisis bagi guru SMK. Judul ini mungkin sepele Bapak Ibu. Jadi saya yakin juga aplikasi ini sebenarnya sangat simpel, sangat umum, dan juga barangkali mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan di perguruan tinggi sudah menggunakan ini. Tapi ternyata setelah saya nyoba membuat suatu instrumen sederhana untuk membuat analisis kebutuhan yang saya sharekan ke guru-guru SMK yang sedang diklat DP4TK Bimalang secara online, baik online full maupun blended, ternyata rekomendasinya itu masih dibutuhkan. Nah, ini mungkin saya buat juga sesuai dengan pedoman satuan hasil sehingga barangkali nanti bisa dibaca teman-teman dan nanti mohon masukan dan caranya. Nah, yang pertama pasti judul ya. Judul seperti ini, analisis kebutuhan pemanfaatan hipermedia. Jadi dulu disampaikan oleh Prof. Mustaci, kita itu boleh yang namanya pengembangan atau pemilihan atau pemanfaatan. Nah, ini yang contohnya saya jatuh hati ke pemanfaatan hipermedia pembelajaran. Pertama ada judul Bapak Ibu, judul, logo seperti biasa, dibuat oleh siapa, kemudian di bawah itu ada... Pak Yasyanta kok nggak kelihatan? Sebentar. Oh maaf Prof. Sebentar. Saya stop sharing dulu. Oh tulisannya belum? Sebentar. Oke, sekarang sudah kelihatan Pak Raka? Sudah jelas Pak. Oke, makasih. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf tadi mungkin halaman yang lain ya tentang pedomannya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, saya ulangin lagi, judulnya adalah tentang analisis kebutuhan pemanfaatan hipermedia pembelajaran menggunakan aplikasi Kuisis pada guru SMK. Ya. Nah, di struktur laporan itu dianalisis minimal seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Kalau ini hanya ini hanya pemanis saja Pak. Jadi ada kata pengantar kepala balai, ini hanya penguat atau pemanis, nanti biar ternyata sudah dilengkapi dengan kata pengantar oleh kepala balai. Ini ada tanda tangannya mestinya ya. Di sini nanti ada tanda tangan kepala balainya siapa. Dan ini juga kata pengantar penulis juga sebenarnya di buku pedoman satuan hasil tidak ada juga, tetapi mungkin biar lebih lebih kelihatan blegernya kayak karya ilmiah begitu kita mapin kata pengantar dari penulis ya. Kemudian setelah kata pengantar dari penulis nanti ada daftar isi ya. Di daftar isi ini saya menyesuaikan dengan yang ada di pedoman satuan hasil. Di bab 1 di pendahuluan ada minimal ada latar belakang, rumusan dan tujuan. Di kajian teori ini mestinya kalau nanti dibuat betulan itu harus tidak lepas dari judul ya. Nah, jadi di judul mestinya ada yang namanya barangkali strategi pembelajaran yang online itu seperti apa, ada digital learning object seperti apa, ada krisis mungkin ya, dan barangkali nanti perlu tambahan-tambahan kajian teori, dan mestinya di kajian teori ini tidak terlepas dari judul yang ada di depan ya. Kemudian di bab 3 ada metodologi, ada tempat, ada waktu, ada subjek penelitian ya. Jadi siapa yang kita teliti atau siapa yang kita sebarin instrumen ya. Kemudian juga teknik pengumpulan data, terakhir teknis analisis data ya. Nah, nanti datanya apakah diolah menggunakan pendekatannya kualitatif atau kuantitatif ya. Barangkali kalau mau dalam lagi apakah pakai SPSS atau pakai aplikasi yang lain. Terakhir bab 4 ada hasil dan pembahasan, itu nanti ada hasilnya seperti apa, kemudian pembahasannya seperti apa ya. Dan di bab terakhir di bab 5 ada kesimpulannya seperti apa, terakhir nanti ada rekomendasi ya. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Mustaci, jadi rekomendasinya seperti apa nih, apakah diteruskan atau dihentikan atau diperbaiki tadi ya. Nah, menurut survei yang saya lakukan ini termasuk nanti boleh diteruskan ke tahap berikutnya. Bab 1 Bapak Ibu pendahuluan, ini mungkin saya lompatin aja karena saya juga ngambil dari beberapa literatur yang saya peroleh dari buku terutama, beberapa dari internet ya. Ada rumusan masalah ya, ada 3 di sana. Apakah beberapa guru SMK sudah mengenal aplikasi ini atau belum ya, pemahamannya seperti apa ya, dan juga kira-kira yang ketiga itu media ini menarik apa enggak kalau misalkan diterapkan ke sekolah nantinya. Ini rumusan seperti itu, dan di tujuan juga harus ada benang merah dengan rumusan, jadi sama dengan tujuannya sama dengan rumusan di atasnya tadi. Kemudian di kajian teori ada strategi pembelajaran itu seperti apa ya, jadi ada online, ada mungkin face to face instruction ya atau tatap muka ya, ada barangkali blended learning ya, kapan dikatakan online, kapan dikatakan offline ya. Saya mengambil dari ada bukunya Allen
sama Siemens ya. Nah, di sana disebutkan dikatakan online ketika semua konten pembelajaran diberikan secara online yang umumnya tanpa adanya tatap muka di kelas. Nah, prosentasenya menurut yang saya ambil dari literatur itu adalah 80 sampai 100% ya. Jadi ini memang debatable Bapak Ibu, tidak ada teori yang benar-benar sakti ya. Apalagi sekarang ini kan kita di era Covid, jadi barangkali nanti kita bisa menemukan atau mengeluarkan teori baru terkait dengan pembelajaran ya. Nah, kalau di UT kan ada namanya mata kuliah PTK ya, penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang kalau eranya kayak gini kan bisa jadi penelitian tindakan rumah barangkali ya. Karena memang sekarang kan situasinya tidak normal ya. Jadi ini barangkali juga nanti sekali lagi kenapa kok saya ngambil online seperti itu, karena saya teorinya ngambil dari sini. Nanti artinya nanti apa itu offline, online, blended tergantung nanti teorinya ngambilnya dari referensi yang mana. Nah, sekarang mungkin juga banyak menarik ya. Saya juga menghandle teman-teman di PGSJ itu juga kan ada mata kuliah PTK. Pak, ini PTK-nya apakah harus dalam kelas? Nah, kalau sekarang mungkin konteksnya sudah agak sedikit bergeser ya. Karena sekarang kita memang beberapa satuan pendidikan masih belum boleh tatap muka ya. Bolehnya nanti ada namanya guru sambang ya. Mungkin blended ya. Senin, Selasa, Rabu gurunya menyambangi di kelompok-kelompok belajar di rumah. Nah, nanti baru Jumat sama Sabtu online murni. Nah, itu yang diterapkan di beberapa sekolah SD, saya amatin seperti itu. Jadi sekarang banyak pola, banyak model, banyak metode, banyak strategi yang diterapkan di era COVID seperti ini. Kemudian ada istilah learning object ya, karena nanti sifatnya digital, maka nanti kita sebut dengan yang namanya digital learning object ya. Sehingga ini saya dekatkan dengan yang namanya learning object itu apa, ya ada entitas, ada digital learning object. Nah, bentuknya seperti apa? Ini ada teori-teori di sini. Kemudian juga sedikit tentang quizzes ya. Kenapa kok quizzes? Nah, ini banyak aplikasi yang lain ya. Ada Kahoot, ada quiz, ada Mentimeter, ada Proof, PD dan sebagainya, banyak tools sebenarnya. Cuma saya mengambil quiz karena ini bisa di PR kan ya. Bisa sekarang ini malah bisa untuk membuat lesson plan ya. Jadi quizzes yang baru Bapak Ibu selain bentuknya multiple choice ya, ini ada yang namanya lesson plan. Kita bisa mengekspor dari file kita dari PDF langsung diekspor ke quizzes, nanti bentuknya adalah bahan ajar atau lesson plan. Jadi bentuknya seperti PowerPoint kita yang kita bikin, nanti langsung diimport aja ke quizzes ya. Ini versi yang terbaru sudah ada. Saya sudah nyoba kemarin beberapa versi betanya ya. Ini contoh tampilannya. Karena ini guru TKJ, maka materinya saya kaitkan dengan materi-materi tentang TKJ. Nah, Bapak Ibu, di metodologi ini mestinya di sini barangkali perlu dibuat file terpisah terkait dengan instrumennya seperti apa. Tetapi karena ini saya full online, maka instrumennya pun saya buat di Google Form, saya upload di sini, saya linknya ini saya kirimkan ke grup-grup ya, ke grup WhatsApp begitu. Dan ternyata juga ini cukup efektif ya. Ketika saya ngambil data ini dalam waktu 2,5 hari, sudah ada 50 responden lebih. Nah, tadi saya lihat sudah 100 lebih respondennya. Jadi pergerakannya sangat cepat memang kalau kita punya grup WA, apalagi seperti Prof. Mustasi kan sudah banyak pasti koleganya ya, teman-teman ada mahasiswa S1, S2, S3, teman-teman guru, maka sekarang sepertinya menggunakan forms ini lebih lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien dibandingkan kita harus datang ke sekolah karena memang belum memungkinkan pada saat ini. Ya. Jadi sekali lagi pengambilannya ini full online menggunakan Google Form. Waktunya ini 3 hari ya. Jadi di bulan Oktober 12-14 yang lalu subjeknya adalah beberapa guru ya, guru yang sedang mengikuti diklat online di P4TK BUI Malang. Saya batasi 50 waktu itu karena ketika 50 saya ambil datanya. Tekniknya menggunakan Google Form, teknik analisis datanya ini sangat simpel ya. Memang saya nggak menggunakan saksi yang tinggi-tinggi ini untuk sampel aja. Tapi nanti kalau untuk dupak mungkin saya ubah ya, barangkali diolah menggunakan SPSS agar lebih baik lagi. Jadi intinya ya kita hanya buat form, yang buat instrumen, kemudian kita bawa ke Google Form ya. Kemudian di-sharingkan ke grup-grup WA, melihat option masing-masing pilihan, ya, mendeskripsikan persentase perolehan data, dianalisis sangat sederhana, kemudian juga nanti di pembahasan dikaitkan dengan teori-teori pembelajaran mestinya seperti itu.
Nah, hasilnya Bapak Ibu seperti ini. Dari 50 responden yang saya ambil pada waktu itu, maka ternyata 74% pernah mengenal aplikasi Quizizz. Jadi mungkin pernah dengar, pernah melihat, dan sebagainya. Nah, dari responden instrumen yang kedua, ternyata 54% juga pernah menggunakan. Ya. Berikutnya ternyata 38 dia pernah membuat. Ya. Ini guru-guru SMK, ya. Mungkin kalau SD, TK, barangkali lebih besar lagi mestinya. Ini sekali lagi ini jenjang SMK. Kemudian apakah perlu digunakan di sekolah? Nah, ternyata 96% itu masih memerlukan atau memungkinkan bahwasanya media menggunakan aplikasi Quizizz ini dapat diterapkan di sekolah, ya. Ya nanti bentuknya bisa multiple choice ataupun bentuknya PowerPoint yang di import ke Quizizz, ya. Tadi yang model terbaru, yang versi terbaru sudah ada lesson plan atau bahan ajar yang nanti dibawa ke Quizizz, ya. Nah, kemudian kaitannya dengan Jiklat ini ternyata juga dari 50 responden secara online, 96% juga masih memerlukan semacam bimbingan, ya, atau mungkin Jiklat atau mungkin pelatihan terkait tentang pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, ini datanya dapatnya seperti itu. Kemudian sedikit saya deskripsikan, ya, saya bahas ini sedikit yang berkaitan dengan Quizizz, maka dan sebagainya. Kemudian terakhir ada yang namanya kesimpulan. Ternyata kesimpulannya seperti ini, sebagian besar sudah pernah mengenal, ya, dan sebagian besar mengakui 96% mengakui bahwa media ini dapat digunakan di SMK dan menarik, ya. Kemudian juga masih memerlukan pelatihan atau pembimbingan terkait pembuatan hipermedia pembelajaran menggunakan Quizizz ini. Nah, rekomendasinya Bapak Ibu, ternyata setelah saya sebar instrumennya, saya analisis, itu ternyata pembelajaran ini maka direkomendasikan pada terutama ini teman-teman PTP untuk dapat membuat rancangan langkah berikutnya. Nah, kalau kita lihat di buku pedoman Saton Hasil, maka langkah berikutnya setelah kita menganalisis, setelah kita membuat yang namanya rancangan pemanfaatan hipermedia pembelajaran. Nah, sehingga nih rekomendasinya menurut data terbatas yang saya ambil ini bisa diteruskan dengan rekomendasi diteruskan untuk membuat rancangan pemanfaatan hipermedia pembelajaran menggunakan Quizizz, khususnya bagi guru SMK yang sedang mengikuti Diklat DP4TK POE. Jadi ini mungkin juga tidak dapat digeneralisasikan secara luas, tetapi dalam kasus ini yang saya kerjakan ini dapat direkomendasikan untuk diteruskan. Itu mungkin sedikit Bapak Ibu, daftar pustakanya seperti ini, ya. Dan sebagainya. Itu Pak Profesor kira-kira sedikit yang saya sarankan. Jadi sekali lagi intinya masih sangat simpel Bapak Ibu. Intinya saya hanya ingin menunjukkan ternyata itu prosesnya seperti itu, proses utuhnya mulai dari bab 1 judul sampai